Halo, selamat berjumpa lagi dengan Jan di channel Murad Marit. Kali ini aku ingin merespon dua video yang ada di YouTube. Pertama adalah videonya Mbak Joy Skylight, dan yang satu lagi videonya Mbak Puri Riviera. Semoga ada, mudah-mudahan aku menyebut namanya dengan benar ya. Sorry kalau salah. Oke, kedua orang ini memberi aku suatu inspirasi untuk mencoba membuat video. Karena melihat mereka berdua membuat konten video kelihatannya mudah sekali. Mereka bisa ngomong terus, nyerocos, ngomong terus sampai 10 menit, 15 menit, 20 menit, menter terus. Terus aku ingin mencobanya, karena penasaran, aku coba mau ngomong 5 menit aja. Aduh, amit-amit sulitnya setengah mati. Sampai megap-megap. Oke, mengenai Mbak Puri, videonya lucu sekali. Banyak yang lucu. Seperti misalkan bahasa Inggris dengan logat Jawa. Wow, bukan main. Ini satu kombinasi yang sangat medok sekali. Oke, aku akan lihatkan videonya nanti ya, video klipnya aja. Terus yang membuat aku menarik ini adalah kenapa orang bule, cowok bule senang menikah dengan wanita Indonesia yang jelek-jelek, yang muka pembantu. Sorry, bukan aku yang ngomong itu ya. Aku hanya mengulangi apa yang ada di videonya Mbak Puri ya. Oke, bukan maksudnya merendahkan profesi sebagai pembantu, bukan. Aku tidak mempunyai maksud yang seperti itu. Si muka pembantu ini kulitnya coklat, hidungnya pesek, pendek, orang barat. Pengalaman pribadi. Sampai di situ dulu. Pandangan orang-orang yang bilang bule itu seleranya muka-muka pembantu. Biar aja muka pembantu, yang penting gajinya juragan. Pernah denger kayak gitu nggak? Sedih banget ya. Tapi apa yang dia katakan di video ini menarik sekali. Sampai membuat aku tidak bisa menahan diri. Aku harus merespon, membuat satu video tentang ini. Nah, maksudku begini. Apa yang dia katakan benar. Banyak orang Indonesia tuh kalau tanya, saya nak udelnya sendiri gitu. Saya nak perutnya sendiri gitu. Kadang tidak mikir apakah pertanyaan itu akan menyinggung perasaan orang yang dia tanya itu. Jadi misalkan tanya, wah Mbak atau Bang, enak ya, kalian itu mujur sekali, kamu itu mujur sekali kawin dengan bule, bisa hidup enak nantinya, bisa pindah ke negaranya, ke Amerika atau ke Eropa gitu misalkan. Terus wah, bisa merubah nasib ya. Merubah nasib juga, hidup bisa enak. Suaminya kan kaya, istrinya kan kaya, bule itu kan kaya. Di satu sisi mereka mendewa-dewakan bule, dan di sisi lain mereka itu menurunkan derajatnya orang Asia, umumnya orang Indonesia khususnya. Dibilang mau merubah nasib. Mungkin benar, ada benarnya, mungkin tidak benar juga. Yang bisa merubah nasib itu bukan si bule itu, menurut aku, karena standar hidup di Eropa atau di Amerika itu memang sudah disetting begitu tinggi, sehingga kalau kalian kerja di sini, kalian bisa bekerja di Eropa atau di Amerika, kehidupan kalian akan otomatis tinggi juga. Kalau kalian bekerja, gaji kalian itu bisa mencukupi kebutuhan kalian untuk hidup di sini. Bukan asal-asal hidup aja loh. Hidup yang menurut standar yang ada di sini. Tidak seperti di Indonesia yang sudah kerjanya soro ya, kerja berat, tapi
gaji nggak cukup untuk makan sebulan. Tanggal 20-an sudah cari utang sana, utang sini. Kalau di sini nggak. Di sini kalian bekerja, biasanya ada gajiannya tuh mingguan, ada yang bi-weekly atau yang 2 minggu sekali. Gitu. Yang bulanan itu jarang kalau di sini. Tapi kalau di Eropa, bulanan umum. Gitu. Nah, kembali ke merubah nasib itu memang benar ya. Terus ada juga aku katakan tidak benar karena kalian sendiri sebetulnya bisa merubah nasib kalian. Misalkan begini, misalkan kalian mempunyai uang untuk ngurus paspor, kalian mempunyai uang untuk ngurus visa, kalian punya uang untuk beli tiket, terus kalian bisa apply visa ke sini. Apply visa itu sebenarnya bisa bila kalian memenuhi requirement-nya, memenuhi syarat-syaratnya, kalian bisa pergi ke hidup di Amerika atau di Eropa. Gitu. Nah, setelah kalian mempunyai visa, punya paspor, punya visa, memenuhi syarat, beli tiket, terbang ke sini bisa kalian kerja. Nah, gaji kalian yang ada di sini ini akan cukup untuk hidup lah. Jadi kalian bisa merubah nasib Anda sendiri. Tapi kalau dengan jalan kalian dikawini dengan bule, suami Anda kemudian membawa kamu ke negaranya gitu. Nah itu ya karena suami bisa merubah kehidupan kamu misalkan begitu. Atau ada juga yang cewek bule yang kawin dengan laki-laki dari Indonesia misalkan ya. Ada sekarang banyak kan. Tapi kalau perempuan bule nikahin laki-laki Indonesia atau Asia, kelihatannya itu agak sulit ya. Kalau yang laki bule nikahin cewek Indonesia itu lebih gampang karena si laki-laki itu dia punya status ekonominya sudah stabil. Jadi misalkan dia harus tinggal di Indonesia pun bisa jadi, nggak apa-apa. Dia bisa bekerja di Indonesia dengan gaji yang lumayan juga kan, gitu. Atau dia punya simpanan sudah banyak gitu. Seandainya wanita bule kemudian kawin dengan laki-laki dari Indonesia misalkan sebagai contoh aja, itu agak sulit. Misalkan si cewek bule ini mau tinggal di Indonesia. Mungkin kondisi rumahnya misalkan tinggal di kampungnya gitu ya, di kampung di desa kecil gitu, dia punya fasilitas rumahnya pun juga sulit bagi seorang wanita bule untuk tinggal di rumah itu misalkan dalam jangka panjang, sulit sekali. Misalkan WC-nya WC basah, WC yang itu harus jongkok, cebok, harus begitu, nggak ada shower, harus pakai apa itu centong apa itu mandi. Orang Indonesia kalian tahu kan mandi ala Indonesia, sulit bagi mereka. Tapi kalau misalkan si cewek bule ini kawin dengan laki-laki Indonesia kemudian dibawa ke negaranya, itu bisa jadi itu lebih gampang hidup seperti itu, memudahkan si cewek bule itu juga karena hidup di negaranya dengan standar hidup yang ada di negara dia gitu. Nah, kadang ya si cewek bulenya harus berkorban, mungkin harus ngurus surat-suratnya, paspor, tiket pesawat segala macam, kecuali si laki-laki ini punya duit juga ya. Tapi banyak yang aku lihat, aku pernah punya teman sendiri yang nggak punya duit loh. Dia kawin dengan bule, tapi dia juga sering ngomong dengan aku itu, dia mau kawin dengan bule itu untuk merubah nasib dia. Untuk merubah nasib, merubah derajat kehidupan familinya. Wow. Oke. What can I say? Benar, dia bilang dengan aku seperti itu. Nah, teman aku ini, waduh, benar-benar nemen dia. Bondo dengkul.
tenanan ya, angel ya, bondo dengkul kul. Dia hanya modal lutut aja, nggak punya apa-apa. Nah, sewaktu mau berangkat pun, dia tidak punya paspor, dia sudah punya ya. Tapi tidak mempunyai uang untuk ngurus visa, terus tidak punya uang untuk beli tiket. Walaupun one way tiket pun dia nggak punya uang gitu. Akhirnya pacarnya si cewek bule itu ngirim tiket ke dia. Baru kemudian dia bisa berangkat. Nah setelah berangkat pun diantar dengan keluarga dia ke airport gitu ya. Terus dia naik pesawat ke Amerika pun dia nggak punya duit sepeser pun. Dia bilang dengan aku, dia cerita dengan aku. Dia nggak punya duit sepeser pun. Hanya ke naik pesawat terus berangkat gitu aja. Sampai di Amerika dijemput dengan istrinya. Calon istrinya gitu. Wow, bukan main pengalaman dia itu. Dia ceritakan ke aku sampai begitu. Benar-benar dia ini bondo dengkul tok. Aku rasa juga banyak yang orang-orang cewek bule yang mungkin kawin dengan laki-laki dari Indonesia mungkin begitu juga, nggak tahu ya, itu bukan urusan aku nggak mau tahu lah gitu. Tapi ada yang begitu. Apakah bule itu kaya? Menurut aku ya enggak lah. Padahal sebenarnya hidup di Indonesia itu mungkin lebih enak ya, karena banyak orang Indonesia, orang biasa bisa mempunyai pembantu, bisa mampu untuk membayar seorang pembantu rumah tangga. Di sini kita nggak mampu membayar pembantu rumah tangga itu kecuali kalau milioner ya. Kalau untuk orang kebanyakan kita nggak mampu gitu. Seperti aku sendiri paling hanya 1 minggu sekali ada orang yang datang vacuum rumah, bersihkan rumah itu aja. Masak, cuci pakaian apa semua kita sendiri gitu. Hanya untuk membersihkan rumah aja. Dulu aku juga mempunyai persepsi seperti itu. Aku melihat orang bule, aku kira orang bule itu kaya semua. Karena apa ya? Waktu itu aku masih umur belasan tahun tinggal di Indonesia. Orang bule yang aku lihat itu paling ya pastor di gereja Katolik. Mereka ini orang-orang berpendidikan, apalagi sebagai seorang pastor. Dia paling tidak S2, S3 begitu ya. Terus juga mereka itu belajar ahli ilmu jiwa, jadi bisa menghadapi orang karakternya menyenangkan begitu ya. Terus juga ada orang-orang bule yang bekerja di perusahaan asing di Indonesia. Ya jelas dia itu orang pinter. Kebanyakan mereka itu bos-bos begitu, tenaga ahli yang didatangkan dari negaranya. Tentu mereka itu kaya, gajinya besar, mungkin 10 kali, 15 kali lipat dari gaji orang lokal. Itu lumrah tuh ya. Terus aku pikir, aku ingin hidup seperti mereka itu, gimana caranya ya. Nah kalau zaman dulu, zaman orang tua saya itu, kalau orang bisa bahasa Belanda gitu aja sudah wah, gitu, sudah menganggap dirinya ada di atas gitu loh. Karena itu mental kolonial. Itu memang begitu, dengan orang Belanda memang sudah dipecah belahkan begitu. Apa yang orang Indonesia yang bisa bahasa Belanda setiap harinya itu ya, mereka dibilang, oh kamu lain, kamu bukan sama dengan orang-orang itu. Kamu lain, kelas kamu adalah ningrat, kamu Raden. Jadi lain dengan orang mereka, kamu mempunyai darah Raden. Gitu. Jadi sudah dari dulu, sudah lama itu 300 tahun lebih dijajah Belanda ya. Terus ajaran-ajaran itu sudah terlanjur nancep di otak kita gitu. Jadi kita mempunyai rasa kalau kita sudah bahasa Belanda setiap harinya di dalam rumah tangganya gitu ya, sudah merasa lebih tinggi dari tetangga yang lain, apalagi panggil orang tuanya papi, mami, oma, opa, semuanya. Itu keren, itu zaman dulu ya. Nah, kembali ke aku lagi, aku pikir aku harus belajar bahasa Inggris.
Aku pikir belajar bahasa Inggris saja ya tetap masih kere, nggak punya duit gitu. Aku pikir. Terus bagaimana mau bisa hidup yang enak seperti orang bule? Terus aku pikir, ya satu-satunya jalan aku harus ke negara mereka. Nah, begitulah ceritanya. Terus aku berusaha untuk bisa ke negara mereka, ke Amerika. Nah, akhirnya bisa saya tinggal di Amerika. Terus setelah aku di sini, aku melihat orang bule lain dengan pandangan saya sewaktu masih di Indonesia. Dulu sewaktu di Indonesia aku juga mendewa-dewakan orang bule. Aku pikir orang bule itu bukan main ya, turun dari kayangan begitu ya. Padahal setelah sampai di sini pun, orang bule juga sama dengan orang kita. Apa yang ada di Indonesia ada di sini semua. Misalkan karakternya orang Indonesia yang senang rasan-rasan, senang ngegosip. Orang Indonesia yang senang penipu, pembohong, tukang garong, tukang copet, tukang korupsi, tukang selingkuh. Semuanya ada semua. Di sini ada juga orang bule yang males, yang nyolong, yang nyopet, yang tukang utang duit. Ada semua di sini. Yang korupsi ada semua di sini. Sama, manusia itu sebetulnya sama. Orang bule atau orang Asia pun sama. Semuanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ada orang Indonesia yang tanya bagaimana caranya untuk bisa mempunyai suami atau istri orang bule. Caranya gimana? Bagaimana rasanya hidup dengan orang bule? Rasanya gimana ya? Kamu kira kamu kawin dengan dewa atau dewi begitu ya? Rasanya sama aja. Kamu mau cari pacar di Indonesia, kamu gimana cari pacar? Ya, ke sana dikenalkan atau ketemu di mall atau kamu tanya ini, tanya itu, ketemu, berkenalan, terus akhirnya pacaran, akhirnya kawin. Sama juga di sini. Cuman kamu ingin untuk pacaran dengan cewek bule atau mau cari suami bule. Di Indonesia jarang sekali orang bule maka itu sulit gitu loh. Padahal proses percintaannya juga sama. Pertama kamu harus kenal gitu. Nah, jadi tidak ada bedanya lah. Mau kenalan dengan orang bule terus akhirnya pacaran kawin, sama dengan kalian kenalan dengan orang Indonesia pacaran terus kemudian kawin, sama semuanya. Nggak ada bedanya. Cuman kalian harus mencari kesempatan bagaimana harus, kalau kamu mau senang dengan orang Itali, pergi aja ke Itali. Nah, kalau senang ke orang Amerika, pergi aja ke negaranya. Di sana banyak dari, kalau itu kesempatannya lebih banyak karena di sekitar kamu banyak orang bule, orang Amerika atau orang Italia, orang yang kamu senangi, gitu. Atau ke Bali aja, tapi ya sulit yang ada di Bali kadang-kadang. Saingannya terlalu banyak orang Indonesia yang mau kenalan dengan bule, maka itu bule didewa-dewakan di sana itu. Nah, terus kadang gimana ya, bilang bule itu kaya gitu ya, kalau kawin dengan bule enak kaya. Kalau orang bule, kalau orang yang kaya, orang bule, mana mau kawin dengan kalian? Terus terang aja. Kalau bule kaya, ngapain kawin dengan kalian? Yang mau kawin dengan kalian itu paling ya orang-orang biasa aja di sini, tapi kaya atau tidak itu tergantung dilihat dari mana. Kalau kamu dilihat dari kacamata Indonesia, dilihat dari rupiah atau dolarnya, ya memang dia kaya. Ya, padahal ya dia juga tidak kaya. Sama dengan kita gitu. Tapi kebanyakan ya, kenapa orang bule dia senang mau kawin dengan cewek Indonesia atau mau cari laki-laki Indonesia? Karena apa? Karena lebih murah, lebih gampang. Dan satu lagi, banyak loh orang bule itu yang minder wadah itu banyak sekali. Kadang mereka itu di negaranya sendiri nggak laku. Maksudnya dibilang nggak laku gimana? Mungkin dia
tidak populer di negaranya sendiri, gitu, tidak mempunyai banyak teman atau gitu ya. Terus ke Indonesia tiba-tiba kenal dengan laki-laki Indonesia atau perempuan Indonesia, terus tiba-tiba mereka tuh didewa-dewakan, terus egonya merasa terpenuhi, wah enak ya, senang begitu, terangkat itu. Mungkin itu ada faktor yang begitu juga ya. Terus mungkin bulenya bule jelek kali ya. Kalau dia kayak Brad Pitt gitu, mana mau kawin dengan ya mungkin bulenya bule jelek. Tapi sejelek-jeleknya bule, kalau dia datang ke Indonesia, dibilang ganteng, cakep, cantik, padahal jelek. Bule jelek ke Indonesia, wah, seperti dewa, seperti dewi mereka. Nah, egonya terangkat begitu. Nah, itu sebetulnya jelek bagi orang bulenya ya. Tapi kalau di Indonesia jadi orang cantik karena kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya biru. Mereka menang itu aja. Tapi padahal di negerinya ya sosok nggak begitu cantik ya, biasa gitu aja. Orang Indonesia ini, aduh ada orang Jawa yang bilang, temen aku yang cerita kalau kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, wong Jawa ini, dia bilang, kebo iku ya, dia bilang, kebo iku dipupuri, dikai gencono ya ayu. Itu benar juga. Nah, makanya orang Indonesia ngelihat bule jelek, kalau dia didandani sedikit itu yang ganteng, nggak apa-apa. Jadi ibaratnya teman aku kalau ngenyek orang itu memang pintar sekali. Dia bilang, iya bule itu kebo itu loh, kebo lah elek lah. Kebo itu kalau dipupuri, kayak kasih bedak, terus kasih lipstick ya, jadi cantik. I'm sorry, can't help. Nah ini aku mau memberi komen tentang Mbak Joy. Lihat aja videonya ya, akan aku putar. Nah, Okay. I'm single. And what thing? Aku mbak Nina dulu tadi sana nanya. I have a younger brother who's more handsome than I. And thank you so much. But I don't think your brother want me. Okay. Okay. I have an older brother who's not as handsome as I. So Maybe he would. Okay, no. tidak semua orang Indonesia ini mau menikah dengan bule. Terbukti, kalian lihat sendiri di sini, Mbak Joy ini. Dia punya teman kawin dengan orang Kanada, dengan bule Kanada. Terus si bule Kanada ini nawari dia mau dikenalkan dengan adiknya. Dia punya adik laki-laki yang belum nikah atau bagaimana. Dia tanya dengan Mbak Joy, dia bilang aku punya adik laki-laki. Wah, Mbak Joy langsung girap-girap. Lucu videonya. Ini video klipnya sedikit aku putar di sini. Tapi kalau kalian mau nonton videonya Mbak Joy ini, linknya aku taruh di bawah itu. Cobalah, tontonlah. Lucu sekali. Memang Mbak Joy ini orangnya kocak sekali. Dia juga seniman. Oke. Dia penyanyi, lagu ciptaan dia itu senang, belum di CD kan, dia hanya senang nyanyi, bikin lagu-lagu sendiri gitu. Kata-katanya lucu, nada-nadanya juga jenaka, enak didengar gitu. Ada yang aku paling ketawa mendengar lagunya, terong diuntir-untir. Dengar sendiri, dia punya video lucu sekali. Mbak Puri ini juga seniman, dia nulis satu buku juga sangat menarik sekali bukunya. Kalian bacalah, gak tahu dia jual di mana itu. Mungkin kalau kalian masuk ke linknya dia, cari bukunya itu. Yang kalau nggak salah di video yang dia bikin, kalau nggak salah judulnya kenapa orang bule itu mau menikah dengan orang cewek Indonesia yang jelek-jelek gitu ya. Pokoknya yang itu. Ada linknya aku kasih di bawah ini. Coba cek bukunya juga. Si muka pembantu ini kulitnya coklat, hidungnya pesek,
pendek, apalagi ya? Fitur-fitur yang jarang ditemui di negara barat. Maka, look mereka ini menjadi unik dan menarik di mata orang barat. Pengalaman pribadi. Sampai di situ dulu video kali ini. Terima kasih kalian telah mendengar ocehan saya ini, obrolan saya ini. Sampai jumpa di lain video. Kalian mau subscribe, tamat, sak karepmu dewe. Tapi kalau kalian subscribe atau tamat, thank you, matur nuwun, matur nuwun. Kalau enggak apa-apa, aja sungkan-sungkan. Gak gelem gak apa-apa, karepmu dewe. Aku ini cuman ingin melewatkan waktu. Aku gak ono gawean. Saya gak punya pekerjaan. Sehari-hari tidak kerja saya. Saya sudah pensiun. Jadi nggak kerja. Maka itu aku mencari kesibukan. Kebetulan aku ini senang main-main di komputer. Aku senang programming atau edit video. Begitu aku senang. Jadi waktu aku habiskan main-main di komputer. Kebetulan aku akhir-akhir ini banyak nonton YouTube. Jadi terinspirasi untuk membuat video. Nah, karena terlalu banyak melihat videonya Mbak Puri dengan Mbak Joy, akhirnya terinspirasi untuk membuat video. Ini adalah suatu challenge untuk diri saya ya. Bisa nggak aku bikin video? Mereka bisa kok, aku enggak. Maka itu aku coba. Ya memang sulit, awalnya sulit. Kadang-kadang aku enggak terkontrol, ngomongnya muter-muter karepe dhewe. Tapi ya enggak apa-apa lah. Aku cuman hobi aja kok. Cuman just killing time. Kill my freaking time. Oke. Sampai jumpa. See you. Ciao ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.